Sementara itu pemirsa PT Avia Avian Tbk, pemain utama industri cat dan solusi arsitektur kembali mencatatkan kinerja positif pada paruh pertama 2025 meski menghadapi sejumlah tantangan pasar. Perusahaan berhasil mempertahankan laba bersih 781,6 miliar rupiah dengan penjualan yang meningkat signifikan. Avia Avian berhasil meningkatkan penjualan konsolidasi sebesar 7,3% year on year menjadi 3,88 triliun rupiah hingga Juni 2025. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan di dua segmen utama perusahaan, yaitu solusi arsitektur yang tumbuh double digit sebesar 10,4% dan segmen barang dagangan sebesar 13,7%. Meski pendapatan meningkat, laba bersih Avia Avian menurun 3,18% menjadi 781,6 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 808,1 miliar rupiah. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan beban pokok penjualan dan beban usaha, namun margin laba kotor tetap terjaga pada level 43,1%. Perusahaan terus berinovasi dengan meluncurkan 5 produk baru sepanjang semester 1 2025, termasuk 2 inovasi terkini di segmen cat pelapis anti bocor dan otomotif. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan jangka panjang serta mendukung ekspansi pasar di tengah dinamika persaingan. Manajemen Avia Avian optimistis dapat menjalin sisa tahun 2025 dengan strategi yang agile dan responsif, memanfaatkan perlambatan pasar sebagai peluang untuk memperluas pangsa pasar dari kompetitor. Kepemilikan 125 pusat distribusi juga menjadi modal penting untuk mendukung ekspansi di seluruh dunia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya pemirsa. Kita beralih ke emiten infrastruktur PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo Hutchinson mencatatkan kinerja keuangan yang melandai di semester pertama 2025. Pendapatan dan laba bersih perusahaan mengalami penurunan akibat perubahan perilaku pasar dan juga dinamika industri. Namun upaya efisiensi bisa berhasil menjaga profitabilitas tetap kokoh. Indosat membukukan pendapatan semester pertama tahun ini sebesar 27,11 triliun rupiah, turun 3,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 27,97 triliun rupiah. Penurunan ini terutama dipicu oleh kontraksi pendapatan layanan data, telepon, dan SMS, meskipun ada peningkatan pada jasa nilai tambah dan interkoneksi. Perusahaan terus ekspansi jaringan 4G dengan penambahan lebih dari 15.000 BTS hingga pertengahan tahun untuk mendukung pertumbuhan traffic data. Meski pendapatan turun, Indosat masih mencatat laba bersih sebesar 2,33 triliun rupiah, turun 14,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai 2,73 triliun rupiah. Penurunan laba ini dipengaruhi oleh kenaikan beban penyelenggaraan jasa, penyusutan, dan beban lain-lain bersih, namun efisiensi di beban karyawan, pemasaran, dan administrasi mampu meredam tekanan biaya. Indosat mencatatkan pertumbuhan traffic data sebesar 3,6% secara year on year pada semester pertama 2025, didorong oleh pengguna layanan digital yang meningkat. Rata-rata pendapatan per pengguna juga naik menjadi 38.900, menandakan potensi monetisasi yang tetap menarik meskipun pasar sedang menghadapi tantangan konsolidasi SIM dan perubahan perilaku pelanggan. Indosat terus memperkuat fondasi bisnis melalui investasi berkelanjutan dalam pengembangan jaringan dan teknologi terbaru, termasuk peluncuran AI Experience Center di Jayapura. Perusahaan juga menjalin kolaborasi strategis untuk mempercepat inklusi digital di seluruh Indonesia, menyiapkan diri menghadapi tren pasar dan memaksimalkan peluang pertumbuhan di era digital. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, pengelola jaringan minimarket Alfamart, melaporkan kinerja positif pada semester pertama 2025 dengan pertumbuhan laba bersih 4,98% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Pada 6 bulan pertama 2025, AMRT mencatatkan laba bersih sebesar 1,88 triliun rupiah
meningkat dari 1,79 triliun rupiah pada semester 1 2024. Kenaikan ini menandai kenaikan sebesar hampir 5%, mencerminkan efisiensi dan pertumbuhan perusahaan di tengah tantangan pasar retail yang dinamis. Penjualan AMRT di luar daerah Jawa tumbuh pesat, menunjukkan ekspansi pasar yang berhasil. Diversifikasi produk dan layanan dari kebutuhan pokok hingga produk non-makanan juga menjadi fokus perusahaan untuk menjaga daya tarik bagi konsumen di berbagai wilayah Indonesia. Manajemen AMRT optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan seiring dengan strategi ekspansi gerai, penguatan brand house product, dan adaptasi terhadap perilaku konsumen yang terus berubah. Kinerja keuangan positif menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan pasar retail ke depan. Dengan pertumbuhan laba dan pendapatan yang solid, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk terus mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama di sektor retail modern Indonesia. Perusahaan berkomitmen mengembangkan strategi yang adaptif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Berbagi sumber, iDex Channel. Dan berikut kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi pertama Jumat jelang libur akhir pekan, di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, ditutup menguat di 1,17% di 7.571,671. Secara intraday, indeks harga saham gabungan dominan bergerak di zona hijau, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi menguat di 7.545. Intraday tertinggi hari ini di 7.579,600 dan terendah di 7.527,655. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa posisi saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Aman Mineral hari ini menguat di 3,27% di 8.675. BRPT juga menguat di 4,56% di 2.750. Mina menguat di 34,35%, Toba juga menguat di 12,33%. Sentimen dari rilis kinerja semester pertama tampaknya membayangi pergerakan saham-saham di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Grafis selanjutnya top loser pemirsa. Dari properti ada Pani tertekan di 2,27%, Era juga melemah di 5,35%, PFA anjlok di 7,30% dan Alsip melemah di 3,60%. Level masing-masing penutupan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dan yang terakhir, rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 2,91%, infrastruktur juga menguat di posisi penguatan yang sama secara persentase. Kesehatan melemah di 0,64%, industri tertekan di 0,29%. Updatean penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.